Bayangkan negara Anda diserang, situs vital dihancurkan, dan dunia hanya menonton lalu. Anda menuntut keadilan tapi justru ditertawakan. Inilah yang terjadi pada Iran. Setelah 3 fasilitas nuklirnya dibom oleh Amerika Serikat dan Israel pada Juni 2025, Teheran menuntut kompensasi. Namun apa jawaban Washington? Sungguh menggelikan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini awal dari eskalasi baru? Atau jalan buntu menuju perang? Simak kisah lengkapnya hanya di video ini. Tanggal 13 Juni 2025 menjadi titik balik dalam konflik antara Iran dan blok Amerika-Israel. Dalam sebuah operasi militer rahasia yang kemudian dikonfirmasi secara terbuka, 3 fasilitas nuklir strategis milik Iran dibom. Amerika dan Israel berdalih, serangan itu dilakukan untuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir ancaman yang telah lama mereka soroti sejak runtuhnya perjanjian nuklir JCPOA. Namun dari sudut pandang Teheran, itu adalah pelanggaran berat atas kedaulatan nasional. Sebuah tindakan yang tidak hanya membahayakan rakyat sipil, tapi juga mempermalukan posisi Iran di tengah negosiasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan pernyataan keras kepada Financial Times. Ia menegaskan bahwa Amerika harus memberikan kompensasi finansial atas serangan tersebut, sebelum negosiasi nuklir bisa dilanjutkan. Kutipannya sangat jelas, mereka harus menjelaskan mengapa mereka menyerang kami di tengah-tengah negosiasi, dan mereka harus memberikan kompensasi atas kerusakan yang telah mereka perbuat. Namun, nominal tuntutan itu tidak dijelaskan. Banyak pihak menduga nilainya bisa mencapai miliaran dolar, mengingat infrastruktur yang hancur bukan fasilitas biasa. Tak butuh waktu lama bagi Washington untuk merespons. Tommy Pigott, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika, menyebut tuntutan Iran sebagai hal yang menggelikan. Ia menyindir bahwa Iran justru yang seharusnya membayar harga mahal karena mendanai terorisme dan menekan rakyatnya sendiri. Jika mereka ingin menghemat uang, katanya, berhentilah mendanai regu pembunuh teroris dan menghentikan proyek nuklir mereka yang mengisolasi mereka dari dunia. Pernyataan ini memperjelas bahwa Washington tidak berniat memenuhi permintaan Iran, setidaknya dalam waktu dekat. Sementara Iran menegaskan bahwa serangan itu telah merusak jalur diplomatik, Araghchi juga mengakui bahwa selama perang bulan Juni, masih ada pertukaran pesan antara Teheran dan Washington. Namun ia menggambarkan diplomasi yang terjadi sebagai sangat sempit, alias hampir buntu. Iran juga memberi peringatan keras kepada negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, yang berupaya menerapkan kembali sanksi melalui resolusi PBB. Jika hal itu dilakukan, Iran mengancam akan memutuskan semua negosiasi dengan Eropa. Komunitas internasional kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah mendukung klaim Iran sebagai korban serangan ilegal? Ataukah tetap sejalan dengan narasi Amerika bahwa Iran adalah ancaman nuklir yang sah? Negosiasi teknis antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional, IAEA, memang masih dijadwalkan. Tapi tanpa perundingan politik yang solid, jalan menuju perdamaian tetap kabur. Yang membuat situasi makin panas, Iran telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal canggih S-400 buatan Rusia. Ini menandakan bahwa Teheran bersiap menghadapi serangan lanjutan atau bahkan merespons secara militer. Pertanyaannya, apakah tuntutan kompensasi ini hanyalah taktik diplomatik? Ataukah ini bagian dari strategi balas dendam yang lebih besar? Perang kata-kata antara Iran dan Amerika terus berlanjut. Tapi di balik retorika keras itu, tetap ada peluang tipis untuk perdamaian. Amerika menyebut Iran masih memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyelamatkan negosiasi. Namun apakah Teheran bersedia duduk kembali di meja perundingan setelah dilukai? Dunia kini menanti langkah berikutnya. Akankah Iran dan Amerika kembali ke meja perundingan? Atau, adakah babak baru dalam konflik Timur Tengah yang akan meledak dalam waktu dekat?